Bisa masuk. Iya. Suara tapi belum. Suara belum. Ya jalan bayar kabel, bayar SPP orang nggak jalan. Makmu. Suaranya masuk, lampunya sekarang. Suaranya masuk, lampunya belum masuk. Suaranya keluar ya? Keluar. Bisa ya kok enggak ya? Ini mas. Suara video di sini kok nggak keluar apa? Hah? Hijau. Memang nggak suara. Suaranya. Itu mah, bukan? Enggak. Orang kan. Kalau bisa mah, jadi kayak Kenapa besok kan gini-gini? PA di setel kalau gini nggak bisa, bisa ya? Itu dengan suara. Suara awak bisa nyari kan nggak percaya, nggak aku sendiri. HP-nya nggak bisa keluar. Dulu suaranya nggak keluar memang gitu katanya ya. Ada Indri lah bermangan gitu deh. Yo, mau tak apa? Cara beres. Karena Bu Eti, Bu Norma. Gumai belum masuk Gumai. Sita. Salah ya, Bu Amalika. Nggak bisa Bu Yati, nggak bisa disetel lagunya. Katanya kalau di YouTube memang nggak bisa. Nggak usah, sebelum mulai aja, sebelum acara mulai. Sedap. Atau tentang bukan ada coba pelajaran seperti itu. Kalau pemakai promo biasa promo gitu. Apa? Gumai mau masuk ini. Iya, mama udah. Karena masa ini deh, harus sekolah. Tapi saya itu enggak sekolah. Halo, Mbak. Lari kata sih corona, Mbak. Oh, terus terus nice. Apa? Ini berapa? Sampai begitu. Assalamualaikum Bu Mai. Bu Mai Sari sudah keluar, Bu Mai Saro. Assalamualaikum.
Lagi ya? Lagi lagi? Gimana beli kerang? Kerangnya masih ngomong. Udah ya. Hai, udah. Mana Hamzah ambil rotinya tadi? Gitu. Oh, Hendrik. Oh, gampang pun itu loh. Tapi itu loh. Ya, ini mana deh? Ini mana? Tuh, tak. Kalau aku tak makan ayo. Suara saya masuk. Suara saya masuk. Sampai Ya Fattalim, Ya Qalid, Ya Basir, Ya Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang lain. Suara saya masuk, Sudah mau jam 1. Mulai ya? Ya mulai dah Bu Ida. Bu Ida protokolnya. Sama protokolnya? Ini Busul yang membuka. Monggo. Hostnya. Usul, suara saya masuk. Masuk Bu. Sumai masuk. Ya sampun, Kan manut. rotok putus-putus. Piye Kak putus-putus ya cara. Bu Suliati itu masih di Siap, unmute. siap. Bu Ayo. Suliati jangan di unmute. Iya. Busul. Mulai Bu. Busul, Ya. ayo. Di unmute itu Bu Sul. Hidupkan speakernya. Bu Gak Sul, sadar. Gak sadar kalau Bu Sul. gak sadar. Yes, dipeleh. Ini kita. Unmute itu. Buka speaker sampean. Buka speaker sampean. Sudah. Itu masih unmute Pak Suliati. Ya wes, sudah.
Masa ya. Saya masih telepon sama Pak Munali tadi. Oh ya. Baik, monggo ya, dimulai. Oke. Kurang 3 menit tidak apa-apa. Cek aja. Sedap. Pak Munali untuk share screen saya belum bisa masuk. Busri. Oke, sampun. Kasih. Ya Bu Dia. Bu, kita mulai ya, sudah 78 peserta. Alhamdulillah. Nih, Bu Sri sudah hadir juga. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sri, lama saya nggak pernah ketemu. Oh Bu Endang, Rek. Iya, Rek. Oh, kalau ketemu nih. Udah satu kampus. Iya, Pak di kampus loh Bu Endang ini. Sekarang ketemu di laptop. Iya, satu jurusan. Asma sudah sehat. Asma memang sehat. Bu Asma ada toh? Ini Bu Asma. Oh, ya. Alhamdulillah. Mulai ya. Ayo Kita wis mulai, ya nggih. mau. Ida, Ida monggo. Oh saya kok. Saya kira pengantar. Oh, pengantar dulu ya. Nggih, Bu. Buka dulu baru pengantar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ridhonya sehingga untuk acara sekolah kader alhamdulillah bisa sampai ke titik akhir, yaitu hari keempat, minggu keempat, yang mana sekolah ini alhamdulillah bisa diikuti oleh semua guru Aisyah, yaitu mulai dari kelompok PAUD sampai SMP dan SMA. Alhamdulillah di saat ini saya perhatikan sudah banyak yang masuk. Terima kasih untuk disampaikan, dan kepada Ibunda Bejedia, terima kasih Bunda atas kehadiran panjenengan, dan tak lupa juga selamat datang. Saya kangen sekali dengan pimpinan daerah yaitu Ibu Sri Wahyuni. Alhamdulillah di hari ini bisa hadir, dan Ibu BDA semuanya, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya insya Allah nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan saya moodnya yang masih hidup ini Bunda. Ibu-ibu yang berbahagia, di siang ini hari yang keempat, insya Allah kita akan diberikan ilmu yang sangat menekankan kepada organisasi kita, khususnya Aisyah, yang mana nanti pemateri yang pertama dari Ibu Wajedia, dan yang kedua dari Ibu Naisaro yang selaku promotor penggerak sekolah kader. Mudah-mudahan acara ini nanti di akhir acara kita akan ada tes, yang mana tes ini insya Allah akan ada hadiah dan juga sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah ASI Kabupaten Malang. Semoga ini bermanfaat dan sebagai sejarah buat kita semuanya. Amin. Dan yang tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada kita semua. Semoga selalu diberikan sehat. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, untuk acara yang pertama, ayo mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara akan dibuka, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Sunyuti dari PCA Kepanjen dan juga dari TK 8 Kepanjen. Monggo Bu Sunyuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم Terjemahan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga ayat berkahan kepada kita semua sehingga kita bisa hidup dalam usia yang tinggal beberapa bagi kita tidak tahu, semoga usia kita dalam keberkahan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan daerah hasil Kabupaten Malang, yaitu kepada
Wahyuni, MPD, Dokter. persilakan. Baik, terima kasih Bu Sudiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan Ibu pimpinan daerah. Suaranya Bu Sri, suaranya kurang. Mantap. Sebentar saya keraskan dulu mic-nya. Ini. Halo? Ya. Baik. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Ya Abdillah, Ibu Siti Asma, Ibu pimpinan majelis kader ya, Ibu pimpinan majelis kader, Ibu Siti Maisaro, oh tanpa Siti, sampai lupa lama tidak ketemu. Maisaro ya, Ibu Suliati, sekretaris kita yang semakin senang ini, saya senang sekali dengan Bu Yati. Ini adalah bukti kesuksesan pengkaderan ini ya. Saya melihat dari jauh betapa Bu Yati itu semangatnya sangat tinggi ya, membawa ya, selalu aktif ya Bu Dia ya. Saya ketika tidak bisa Bu Yati maju ke depan, Putri maju ke depan ya, itulah yang dimaksud dengan pengkaderan. Jadi saya dulu dengan Bu Dia, Bu Asma ya begitu ya, sehingga Bu Asma melihat, Bu Dia melihat ya, kita maju tapi semuanya diberikan demi mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya, supaya langkah bergerak organisasi ini selalu berjalan dan tidak berhenti, asalkan itu dalam jalan yang sudah kita tetapkan, di garis organisasi yang sudah kita sepakati. Tidak masalah siapapun yang sempat dan bisa, yang mampu, ayo kita bersama-sama untuk menjalankan organisasi ini. Ya, saya berterima kasih juga kepada Bu Wajdia, Bu Siti Asma yang sudah memberi kepercayaan sejak awal gitu ya. Sudah latih jadi tukang sapu di SMP, kata Pak Mukodas. Tidak apa-apa, harus dijalani, namanya di kader ya, harus mental dan tidak hanya ilmunya tapi mentalnya harus juga di kader. Itu menurut saya bunda-bunda yang terdahulu adalah pengkader yang sukses. Ya, baik, saya sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan ini. Walaupun saya juga harus minta maaf karena tidak bisa maksimal mendampingi dan membersamai ibu-ibu semua yang ada di sini, ya. Pesertanya ini kalau nggak salah Ibu Guru PAUD ya Bu Yati ya. Guru PAUD ya. Pimpinan cabang ikut nggak Bu Yati? Ikut ya. Di sini ada. Iya, saya tidak bisa melihat satu-satu. Anak-anak Bu Nurmaningsih yang saya lihat ini, Bu Ade Irma, ya dari cabang kelihatannya. Sudah kangen ketemu cabang, ini harus diagendakan ini Bu. Sri hadir. Ya, Diana. Ya, Bu Endang Sri Rezeki, semua majelis hadir. Baik. Ini memang andalan kami adalah para guru-guru PAUD. Andalan kader Aisyah itu memang guru-guru PAUD. Di koperasi anggotanya banyak guru PAUD. Di Gabah juga sudah eksis dengan guru-guru PAUD. Jadi ibarat langkah itu sudah tinggal memberi kepercayaan saja, memberi kesempatan
kepada beliau semua untuk menjalankan begitu kesempatan yang beliau butuhkan. Kita percayakan, kita beri kepercayaan, ya, sambil jalan kita beri penguatan, baik dari sisi keilmuan, penguatan ideologi, ya, maupun penguatan spiritual. Itu nanti tugas tablik dan kader. Tetapi selebihnya itu yang dibutuhkan oleh para kader ini adalah kesempatan untuk melakukan. Oleh karena itu, mari pimpinan cabang yang membawa atau mempunyai amal usaha ABA, TK maupun kelompok lain, silakan diberikan kesempatan kepada seluruh guru yang ada di situ untuk ikut bekerja di dalam organisasi, baik sebagai pengurus, ya, pimpinan harian maupun sebagai majelis. Itu wajib untuk dilibatkan. Wajib untuk mengikuti kegiatan Aisyah di tingkat cabang. Disitulah adalah ajang untuk bagaimana mereka tahu tentang budaya, tentang apa yang harus dilakukan oleh Aisyah. Itu harus tahu. Jangan sampai guru Aisyah tidak tahu dengan pimpinan cabangnya, ya, pendidikannya itu sampai. Mereka harus terlibat langsung di kepengurusan kepemimpinan di tingkat cabang. Nah, itu yang pertama. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh kampus tinggal bagaimana menindaklanjuti dari hasil sekolah ini. Kalau bisa sekolah ini jangan hanya 4 kali ini, Bu Yati, Bu Mai, perlu dilanjut, ya. Jadi ada tingkat dasar, tingkat lanjut, tingkat mandiri, begitu ya, seperti diklat itu, diklat PAUD itu ya. Diklat dasar ya Bu, diklat lanjut, diklat mandiri. Nah, sehingga nanti ketika kita pemilihan pemimpin baru tidak lagi sopo ya sing mau, tidak, tapi sudah mereka terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin. Suaranya kemut Bu Sri, Mbak Sis, Bu Sri. Suaranya hilang, Bu Sri. Dari sejak apa hilang? Maaf tadi soalnya saya yang mematikan yang suaranya hidup-hidup dulu. Yes. Nah, ini memang tugas host untuk mengkondisikan situasi virtual, jadi supaya tidak ada gangguan. Baik ya, saya ulangi. Harapan PDA adalah setiap pimpinan cabang itu wajib untuk melibatkan seluruh tenaga pendidik di KP, PAUD, TPA, ya, untuk berkecimpung di dalam kepemimpinan tingkat cabang. Ya, itu adalah wujud dari tindak lanjut atau implementasi ilmu yang sudah didapatkan di sekolah kader ini. Kemudian berikutnya, Ibu pimpinan majelis kader untuk menindaklanjuti kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, ya, ditindaklanjuti dengan sekolah kader tingkat lanjut, sekolah kader tingkat mandiri dengan pengayaan materi-materi, ya. Jadi materinya tidak pada akidah, mungkin ada tambahan materi yang bisa meningkatkan kompetensi ibu-ibu di cabang, terutama dalam penguasaan keilmuan keagamaannya. Seperti itu, Bu Mai, Ibu. Nah, kemudian nanti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sekolah kader ini, ya, kalau perlu satu bisa disusun kurikulumnya, gitu ya, kurikulum dari kegiatan ini apa yang harus disajikan, disampaikan. Kalau sekarang sudah ada, mungkin sudah dilaksanakan, perlu juga kiranya akan lebih baik jika disusun dalam bentuk tertulis, ya, kurikulum tertulis. Ini nanti bisa di embrio
sebuah lembaga yang bisa dilegal formalkan. Kalau itu sudah ada kurikulumnya jelas. Namanya nanti bisa jadi ini adalah embrio dari sekolah tinggi yang kita gagas, yang kita impikan ya, sekolah tinggi Asia, sekolah tinggi tarbiyah Asia. Bisa jadi itu nanti menjadi embrio itu. Oleh karena itu majelis kader untuk menyusun kurikulumnya ini dengan tertulis. Nah, yang kedua, mungkin ada panduan-panduan atau buku yang bisa disusun dari materi Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh para narasumber, itu di buku ya. Kemudian bisa dijadikan pedoman yang bagus untuk pengkajian ini. Saya kira ini bagus ya, silakan dilakukan nanti PDD akan kameranya ya itu harapan saya dan tidak lupa mungkin ya Ibu bimbingan selalu dari Ibu Wajidia selaku penasihat PDA dan selaku sosok ini yang saya sudah layak untuk menjadi memberikan advice atau nasihat-nasihat buat kita itu ya, dan juga Bu Siti Asma harus selalu kita koordinasikan Bu Yati, kita selalu mintakan saran dan nasihatnya kepada beliau berdua supaya langkah organisasi ini tetap dalam jalur dan visi misi organisasi kita, tidak keluar dari visi misinya. Saya kira itu catatan penting yang bisa saya sampaikan. Ada waktu, insyaallah tidak bisa berbagi ya. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan semuanya. Nah, saya kalau ada waktu akan saya sempatkan seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita action ke cabang. Sekali waktu para kader ini, sekolah kader ini melakukan bimbingan atau melakukan, kalau dulu dikatakan turba ya, tetapi kata Bu Endang jangan menggunakan istilah turba, itu istilahnya zaman dulu ya, 65, tahun 65. Kita bikin misalnya rilah rohani misalnya atau apa, silakan buat istilah atau terma yang bisa mengangkat nama kita menjadi besar. Nah, jangan lupa juga ini harus diworo-worokan. Kegiatan itu harus diworo-worokan melalui website. Kita sudah punya website, berarti tolong semua aktivitas Aisyah itu dimuat di website. Kalau perlu buat IG, Instagram, buat Aisyah Official ya, supaya kegiatan kita dikenal. Kita harus menjadikan Aisyah ini Aisyah zaman milenial ya. Kita tidak lagi harus sembunyi-sembunyi untuk melakukan kegiatan kita harus diketahui oleh orang banyak. Nah, maka kita semakin mudah kita untuk mempromosikan. Tidak lagi harus mengundang wartawan gitu ya, membayar mahal wartawan. Tapi kita sendiri bisa berperan sebagai wartawan dengan mengunggah semua aktivitas kegiatan kita di laman-laman media sosial. Begitu Bu Yati, Bu Wajidia, Bu Siti Asma, Ibu Mutadawati, dan bunda-bunda yang lain yang saya muliakan hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, bermanfaat ya, dunia dan akhir. Nanti sudah ditutup Ibu Wajidia. Mengikuti tetapi dengan unmute karena saya akan ikuti pimpinan pengajian di PWA. Begitu Bu Mai ya, saya ikuti tapi dengan unmute dan ini mungkin videonya saya matikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah, memang apa yang dikatakan oleh siapapun, dimanapun, Aisyah itu ada di mana-mana.
ternyata memang seperti ini. Hari ini jamnya sama dengan kita jam 1 sampai jam 3. Di pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur mengadakan juga pengajian pimpinan dan rapat koordinasi dengan PDA, dan alhamdulillah di Kabupaten Malang Ibunda pimpinan daerah bisa menghadiri, dan sekretaris alhamdulillah nanti insya Allah Mbak Husnul semoga bisa menghadiri. Semoga ini kita bisa berjalan semuanya, karena kita mencari pahala katanya ya, itu dimanapun kita berada insya Allah Allah akan mencatat apa yang kita lakukan. Terima kasih untuk acara pembukaan. Langsung saja acara inti ini kami berikan kepada moderator, yaitu kepada Bu Mutadawati. Monggo untuk dipandu Bu Mutadawati. Sebelum yang pertama mungkin akan saya putarkan film suatu lagu yang menggugah jiwa kita. Semangat juang. Ya, semangat juang untuk berorganisasi, untuk selalu bersama-sama melaksanakan jihad ya Bu Fajadia. Yang mana jihad itu adalah yang selalu dicatat oleh Allah sebagai sebagai perjuangan kita.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Sekolah Ideologi Kader Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang, di mana telah kita ikuti bersama mulai dari pembukaan dan pembacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un, dilanjutkan dengan pengarahan daripada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang, dan yang diputarkannya lagu Jihad. Semoga itu semua bisa menambah semangat kita di dalam kita berkiprah di dalam organisasi yang kita cintai, yaitu Aisyah. Kalau kita mendengarkan bacaan surat Al-Ma'un, kita jadi ingat bagaimana kisah dari Haji Madalan pada saat mengajarkan kepada muridnya sampai berkali-kali. Dan ternyata itu menunjukkan betapa pentingnya ajaran agama itu untuk diamalkan secara langsung dan nyata dalam kehidupan para pemeluknya. Bukan sekedar dibaca, dihafalkan, dan menjadi pengetahuan belaka. Inilah terobosan baru dari pendiri Muhammadiyah di dalam berdakwah secara menonjol, menampilkan sebagai din al-amal. Din al-amal, jadi Islam sebagai gerakan amal. Tetapi gerakan amal bukan sembarang amal, tetapi amal yang membebaskan, yang dimana yang dibebaskan itu siapa? Yang dibebaskan adalah kaum yang tertindas, termarginal, orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah nanti yang mungkin akan dikupas oleh bunda kita Wajidiyah. Untuk itu waktu kami serahkan, saya beri waktu 40 menit Ibu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kajian ini secara istiqomah. Mudah-mudahanlah insyaallah Allah akan berikan ganjaran bagi orang yang istiqomah. Nah, kita akan membahas surat Al-Ma'un yang tadi sudah sudah dibacakan oleh Bu Sutini ya, Bu Suni. Iya, dari Panjen ya. Suaranya sangat bagus gitu ya. Nah, kita akan berbicara tentang surat Al-Ma'un ini tadi. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang orang mendustakan agama? Ya. Nanti juga sudah dikasih pengantar oleh Bu Muhtadawati bahwa surat Al-Ma'un ini pada waktu zaman Kiai Haji Dahlan sampai 6 bulan tidak ganti-ganti. Surat Al-Ma'un terus sampai jamaahnya bertanya, kok tidak ganti-ganti? Sudah hafal? Ibu sudah hafal kan? Sudah. Sudah tahu artinya kan? Sudah. Terus ditanya oleh Kiai Ahmad Dahlan, sudah dilaksanakan? Belum. Nah ini kenapa saya teruskan diulang-ulang terus sampai 6 bulan tidak ganti-ganti, karena belum diamalkan. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa Al-Quran itu punya hak ya, apa, dibaca, dipelajari, diamalkan,
diajarkan. Ya, jadi setelah membaca, memahaminya, lalu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian lalu kita ajarkan, ya, nah, perlu kita hafalkan. Itu haknya Al-Quran. Sudah kita lakukan itu semuanya, insya Allah. Jadi surat Al-Ma'un ini kita tahu terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, karena itu namanya Makkiyah. Ya. Makkiyah. Surat ini diambil dari kata Al-Ma'un, ayat yang terakhir, yaitu berarti barang berguna. Jadi Al-Ma'un. Nah, juga Al-Ma'un ini punya berapa arti? Ada yang mengatakan ad-din, agama atau pembalasan, at-taklid, dusta, al-yatim, anak yatim, dan ar-ra'aita, tahukah kamu. Surat ini wahyu yang ke-17 yang diterima Nabi Muhammad, ia turun setelah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Itu surat Al-Ma'un. Kemudian lanjut kita akan membahas rahmah dasar pilar Al-Ma'un. Artinya tadi sudah kan? Tadi kita sudah bahas artinya. Surat ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghadik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat yang orang itu lalai dari sholatnya, dan orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, itu arti dosa Al-Ma'un. Nah, kemudian kita lanjut rahmah. Rahmah adalah dasar pilar dari Al-Ma'un. Ya, rahmah itu kasih sayang. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tolong moderator. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Yang ditutup itu apa? Nah, alhamdulillah. Rahmah dasar pilar Al-Ma'un. Jadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian juga dalam surat Al-An'am itu tidak disebutkan, ya. Qul liman ma fis samawati wal ard lillahi kataba ala nafsihi rahmah. Katakan, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah penuh kasih sayang, karena itu mendekatlah pada Allah supaya mendapat kasih sayang dari Allah. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Allah itu penuh kasih sayang, ya. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Minta ampunlah pada Allah, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dasarnya adalah rahmah, ya. Kemudian ada hadis Nabi juga yang menjelaskan, ini Rasulullah berkata bahwa berdoalah untuk keburukan orang yang musyrik. Beliau menjawab, saya diutus tidak untuk menjadi pelaknat, saya diutus hanyalah untuk menjadi rahmat. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga harus kita terapkan dalam diri kita masing-masing, bahwa kita sebagai umat yang beriman, sebagai anggota Aisyah, sebagai guru PAUD, ya, harus kita dasari semua yang kita lakukan ini dengan dasar kasih sayang, insya Allah. Ya. Nah, itu kemudian lanjut bahwa kita akan berbicara tentang, tadi sudah rahmah dasar pilar Al-Ma'un, sekarang kita akan berbicara pilarnya Al-Ma'un, ya. Nah, tadi kita sudah bacakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang termasuk mendustakan agama, ya? Lanjut, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menyayangi anak yatim. Ya, jadi tahukah kamu orang besar agama? Oh ya, orang yang menghardik anak yatim. Nah, itu
tiangnya atau pilarnya adalah pengabdian kita untuk anak yatim, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, kita dalam pengabdian kita, pengabdian untuk orang miskin, ya. Maka celakalah bagi orang yang sholat, ya, celakalah orang yang sholat, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Celakalah orang yang sholat yang mereka lalai dari sholatnya, Mungkin dia melalaikan waktunya, melalaikan bacaannya cepet-cepetan, ya. Nah, itu jangan sampai kita. Dan juga termasuk melalaikan sholat itu adalah tidak riya, ya. Tidak riya, tidak berbuat riya, tapi dia lakukan semua itu ikhlas karena mencari ridha Allah, bukan ingin dipuji. Kalau dia sholat di depan orang, dia sholat pura-pura khusyuk. Tapi kalau dia sholat sendiri, jangan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, wayamna'unal ma'un. Nah, di sini enggan menolong orang dengan barang berguna. Nah, maka di sini kita akan berbicara pirar al-ma'un yang kelima, tidak menolak kerjasama. Ya, jadi surah Al-Ma'un itu kita beritahu kita akan punya 5 pilar, ya. Yang pertama, pengabdian untuk anak yatim, gitu, ya. Jadi kita sudah tahu apa arti anak yatim, gitu, ya. Anak yatim itu ada yang namakan bermakna artinya sendirian, ya. Nah, ada juga pengertian secara umum, anak yang ditinggalkan orang tuanya dia sebelum sampai usia balik. Nah, kemudian anak yang sebelum balik hidup sendiri, tidak bersama dengan, karena terputus pada orang tuanya, hilang ayahnya mungkin, ya, tidak ada yang beri nafkah, ayahnya karena sakit, mungkin ayahnya mana gitu, keluar ke ada, nah kembali gitu. Nah, itu anak yatim, termasuk anak yatim, ya. Nah, itu tadi kita sebagai kader Aisyah, guru-guru di TK Aba, di PAUD, gitu, ya. Tolong nanti itu dilihat anak-anak kita, murid-murid kita itu didata. Kalau ada anak yang seperti itu, lalu dibicarakan, ya, dengan pengurus. Ini bagaimana cara keluarnya, ya, umumkan kalau pas pembukaan daftar murid baru, terima anak-anak yang yatim seperti itu, kemudian dibicarakan nanti siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya. Itu perlu itu, ya. Nah, jadi disinilah guru-guru perlu melihat anak-anak yang perlu kita bantu, masuk anak yatim, gitu, ya. Lanjut. Jadi pilar yang pertama tadi adalah menekan anak yatim, ya, membantu mengabdi kepada anak yatim, Lanjut, pelayanan anak yatim. Kemudian yang kedua, pengabdian untuk orang miskin, ya. Siapa yang tergolong orang miskin? Di sini disebutkan orang yang miskin adalah siapa orang yang miskin, ya. Tadi yang pertama anak yatim, kemudian orang miskin, ya. Yang dinamakan miskin itu, ya, mungkin kalau kita tahu artinya apa sih miskin itu, ya nggak punya harta, punya tapi kurang, punya penghasilan tapi kurang, ya, atau dia sangat kekurangan. Nah, ini yang perlu dibantu, ya. Kalau amil miskin, kemudian untuk orang miskin. Tuh. Nah, kemudian tadi sudah ya, pelayanan nanti tadi sudah, ya, tadi bacanya, ya. Pengabdian, pelayanan anak yatim biologis, ya. Anak jalanan, mungkin juga perlu ada bantuan anak jalanan ini, mungkin juga ada anak yang penderita TB, mungkin ketergantungan miras, ini perlu ada penanganan, jangan ditinggal, ya. Jangan ditinggal malah, oh itu anak suka, jangan.
Jadi dia harus yang anak-anak seperti itulah yang memerlukan perhatian dari ibu-ibu Aisyah, ya. Nah, itu pelayanan kepada anak yatim, ya. Nah, pelayanan pada yatim, ya, itu bagaimana pengabdiannya pada anak yatim? Itu kita dilarang mengabdi anak yatim. Ya. Surat Al-Maun ini turun karena ada di sana di Mekah itu biasanya orang menyembelih, katanya tiap minggu menyembelih unta. Pada saat ada anak yatim yang lihat ke sana minta disentak, dibentak gitu ya. Nah, karena itu turunlah ayat ini. Kita dilarang untuk menghardik anak yatim, ya, menghardik anak yatim, menunjuk kasih kasar pada anak yatim, menghina atau meremehkan, ya. Tapi kita harus memberikan perlindungan, ya. Tapi juga kita harus hati-hati karena kadang-kadang di panti asuhan itu seringkali anak-anak itu terlalu manja, gitu ya. Nah, ini juga perlu perhatian kita semuanya, jangan sampai di anak-anak panti asuhan anak yatim itu jangan sampai anak-anak kita manja, ya. Nah, jadi larangan yang pertama, larangan menghardik anak yatim. Tadi sudah saya katakan anak yatim itu siapa, ya. Nah, kemudian pengabdiannya bagaimana? Kita bekerja sukarela atau melayani untuk kepentingan kesejahteraan. Ya, lanjut Bu, moderator lanjut. Nah, ya, ada anak yatim tuh sudah dibaca ya. Kembali. Terus anak miskin sekarang. Usul buatnya yang ngatur. Oh gitu. Siapa yang ngatur? Orang miskin. Siapa maksud orang miskin? Orang miskin yang tadi sudah saya katakan dia tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi kurang, ada pengangguran, ada PSK, ada difabel itu ada yang punya kelainan, kemudian ada lansia. Nah, ini lansia. Kita yang belum punya lansia, ya. Kita yang belum punya adalah pondok lansia. Ayo Ibu, kita buat pondok lansia yuk, ya. Nah, itu lanjut. Klasifikasi orang miskin materi, ya. Kurang pangan, kurang sandang, tidak punya rumah, pelayanan kesehatan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi nanti saya katakan bahwa ibu guru atau mungkin nanti kalau ibu guru tidak bisa menangani secara luas, bisa lapor kepada pimpinan ranting atau pimpinan cabang, memberikan data di kampung itu ini ada orang miskin, ini ada anak yatim dan sebagainya, sehingga ibu-ibu Aisyah betul-betul bisa membantu mereka dari data yang dikirim dari yang tahu dari ibu-ibu guru atau mungkin dari kader-kader yang ada di ranting, gitu ya. Dan nanti dilaporkan ke pimpinan ranting, ke pimpinan cabang, nanti dibicarakan oleh pimpinan cabang, nanti mungkin digarap nanti siapa yang akan menjadi orang tua asuh, dari mana nanti dananya untuk membantu orang miskin itu, ya. Jadi miskin materi, mungkin juga dia miskin sosial, tidak bisa bergaul gitu ya. Ini perlu juga penanganan, atau mungkin juga miskin penghasilan, ya. Nah, tidak punya. Nah, mungkin juga dia pengemis, tapi pengemis sekarang ada pengemis karena memiliki kebutuhan, ada pengemis karena pekerjaan. Kalau menurut agama Islam kita tidak boleh pengemis bekerja sebagai pengemis, tidak boleh. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak melalaikan sholat. Jadi pilar yang ketiga al-maun, tidak melalaikan sholat, ya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang musolli, ya, tidak melalaikan sholat waktunya. Jadi kita harus, makanya itu dibiasakan di TK juga, kalau perlu mungkin ada waktu-waktu hari-hari yang mereka bisa berjamaah di sekolah, atau mungkin ya kalau tidak bisa jamaah sholat wajib, mungkin sholat duha aja, gitu ya. Nah, itu orang
yang menunaikan sholat, orang yang memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan miskin, dan aktualisasi terhadap sholat dalam pemberdayaan masyarakat. Kalau orang yang betul-betul dia melaksanakan sholat dengan bagus, nah pasti imbasnya dia akan peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, tidak karena dalam hubungan ini, dalam keimanan kita ada dua hablum, ya, ada dua hubungan, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah ini dengan melakukan sholat, hablum minannas dengan kepedulian terhadap orang yatim atau miskin atau membantu kaum duafa. Jadi pernah ada suatu ahli ibadah, ahli ibadah. Dia mimpi didatangi seorang malaikat. Dia mimpi didatangi malaikat bawa buku catatan. Dia tanya, catatan apa itu? Ini catatan orang yang masuk surga. Dia tanya, apakah saya masuk di dalamnya? Lalu dibuka, oh nggak ada namamu. Dia langsung kaget. Padahal dia sudah sangat rajin. Sholatnya rajin banget gitu ya, baik sholat wajib, sholat sunnah dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa dia tidak masuk di dalamnya? Ternyata dia kurang peduli terhadap lingkungannya. Dia tidak mau berbagi, dia tidak peduli pada orang anak yatim dan anak miskin, ya, tidak peduli pada kaum duafa. Nah itu maka Allah mencintai, dikatakan Allah mencintai orang yang peduli terhadap anak yatim, miskin, dan duafa dan lingkungannya. Jadi kita harus juga memperhatikan hablum minallah, hablum minannas. Ya, kalau kita melaksanakan sholat, kita hubungan kita pribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau insya Allah kalau kita peduli terhadap anak yatim dan miskin, maka itu adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Itu harus ada imbangan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu aktualisasi karakter al-musallim tadi ya, sudah disebutkan tadi surat Al-Ma'arij tadi ya, sudah lewat, sudah dibaca apa belum tadi ya, Al-Ma'arij. Kemudian yang berikutnya adalah belum baca surat Al-Ma'arij. Ya. Kemudian ini berikutnya pilar yang keempat ya. Tidak riya atau ikhlas. Ingat, semua yang kita lakukan harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ibu-ibu guru mengajar anak-anak ikhlas karena Allah. Ibu-ibu kader Aisyah di ranting, di cabang, semuanya kita bismillah. Semua karena Allah, berjuang karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau apa dan sebagainya, tetapi semua karena Allah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, Allah itu akan mencatat semua apa yang kita lakukan dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat baik, maka Allah akan mengganjarnya asyru, 10 kali lipat. Nah, karena itu berlakulah atau beramal baiklah kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan mungkin karena orang tuanya orang kaya, bukan orang tuanya karena teman baik saya, tapi semuanya sama, semua adalah anak-anak didik di TK Aisyah di PAUD ya. Nah itu kita berdasarkan ikhlas karena Allah ya. Nah, kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah cinta. Kalau Allah cinta kepada kita, maka insya Allah sebelum kita minta, Allah sudah berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Nah, itu ya, kalau kita ikhlas karena Allah ya. Ikhlas gitu ya, coba ya, terus ikhlas niat ya. Ya, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kita niat ikhlas karena Allah ya.
ikhlas semuanya, insya Allah Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan diam. Ada malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan, meskipun tidak dicatat oleh kepala sekolah, tapi ada yang mencatat. Ya, nah niat kita insya Allah lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kita niat dengan Allah, insya Allah kita semua lakukan itu dengan penuh rasa cinta, penuh rasa syukur, karena kita merasa membutuhkan, karena merasa kita wajib untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru. Itu adalah bukan merupakan satu beban, tetapi itu adalah merupakan satu kewajiban untuk mendidik anak-anak. Ya, jadi ibu guru tadi dikatakan oleh Bu Sri Wahyuni adalah kadar dari Aisyah. Maka ibu guru kadar Aisyah ini juga bertugas mengkader anak-anak Abah itu, anak-anak TK Abah itu, anak-anak PAUD itu menjadi nanti insya Allah menjadi kadernya Aisyah. Lanjut perjuangan kita, ya, perjuangan yang sudah tua-tua ini. Insya Allah gitu ya. Maka kita melakukan sesuatu setelah niat kita bagus, kita harus lakukan dengan profesional, ya, kerja keras, terampil, ya, kerja keras itu sungguh-sungguh. Mulai berangkat dari rumah kita sudah niat bekerja karena Allah, ya, sungguh-sungguh. Keterampilan insya Allah sudah disiapkan oleh pengurus, ya, ada pelatihan-pelatihan, ya. Jujur ini dicontohkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah sampai bergelar Al-Amin, ya. Nah, kalau sudah jujur meskipun kepala sekolahnya ada, kita tetap mengajar, ya. Kita tetap mendidik anak-anak kita tetap menunjukkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita, ya. Kita disiplin mengatur waktu, kita adakan kerjasama dalam sekolah, itu harus ada kerjasama, semuanya harus dari keluarga besar, tidak boleh ada grup-grup. Misalnya gurunya 6 menjadi buat 2 grup, tidak, semua satu grup, ya, kerjasama yang kokoh. Insya Allah kalau sudah kita punya sikap profesionalisme yang bagus itu, insya Allah ya semua akan berjalan dengan baik gitu ya. Kerja keras, terampil, jujur, disiplin, kerjasama yang bagus gitu ya, setia, dan insya Allah tanggung jawab. Kemudian insya Allah, nah ini syukur dan sabar senjatanya orang beriman, ya. Syukur dan sabar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi ladabi. Semua kita harus pandang dari segi baik sehingga kita selalu bersyukur, dan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar. Nah, itulah senjatanya orang beriman. Syukur akan nikmat Allah. Rendah hati, berbagi, ya, suka berbagi, ya, penuh kegembiraan, penuh semangat, kemudian sabar, ya, kemudian pemaaf, ya, kalau ada temannya yang salah saling memaafkan, ya. Demikian juga kalau anak-anak melihat gurunya seperti itu, insya Allah nggak usah disuruh, anak-anak juga akan melakukan apa yang dicontohkan oleh guru, ya, karena dia melihat gurunya rajin, gurunya pemaaf, gurunya selalu gembira, gurunya selalu disiplin, tidak pernah telat misalnya. Itu kalau anak-anak melihat seperti itu, insya Allah dia juga tidak usah disuruh juga akan dia melakukan seperti itu. Nah, itulah ini penerapan daripada penerapan ikhlas itu sangat luas, ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah ibu guru semuanya bisa melakukan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, niat karena Allah. Kalau kita sudah niat karena Allah, insya Allah Allah juga akan ridho kepada kita. Dan kalau ridho kepada kita, saya katakan tadi bahwa belum minta Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, ya. Nah, itulah kalau misalnya kita melihat, wah, bayarannya cuma sedikit kok, banyak sekali syarat-syaratnya, sudah nggak melihat bayarannya, jadi melihat Allah, ya, melihat bagaimana kita berbuat karena Allah. Kemudian yang berikutnya,
tidak menolak kerjasama. Ya, jadi pilar ta'awun. Ya. Jadi kita saling tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah memerintahkan kepada kita, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam udwan. Apa itu? Permusuhan, ya, ismi, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, ini perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Jadi pilar yang kelima adalah pilar ta'awun, tidak menolak memberi bantuan atau bekerja sama. Jadi al-ma'un itu memberi bantuan kecil. Kalau bantuan kecil aja tidak mau memberi, bagaimana besar, ya? Nah, karena itulah mari kita saling tolong menolong. Mungkin di sekolah, mungkin juga dengan tetangga, misalnya, ya. Jadi tidak menolak memberi bantuan atau apa ini? Sudah, ya. Nah, kerjasama atas dasar dan untuk mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah kita bisa melakukannya kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Dan wala, dan tidak. Wala ta'awanu, dan tidak bekerja sama alal ismi, dengan apa? Ismi, dosa, dan apa itu? Udwan, permusuhan. Ya, jadi pilar ta'awun. Nah, jadi begitulah pilar-pilar yang ada di dalam surat Al-Ma'un, ya. Jadi tadi sudah sejak awal kita sudah bahas, yaitu pilar yang pertama adalah apa tadi? Mengabdi untuk anak yatim, ya. Kemudian mengabdi untuk yang miskin. Kemudian tidak melalaikan sholat, ya. Sholatnya tidak riya tapi ikhlas, tidak menolak kerjasama. Jadi ibu-ibu sudah punya berapa dari 5 itu? Punya semua kah? Punya semua, ya? Insya Allah. Berapa persen punyanya? Sudah nggak usah dijawab, ya. Jadi nanti kita akan berusaha. Setiap hari kita akan tingkatkan terus, ya, supaya pengabdian pada anak yatim lebih tinggi, pengabdian untuk miskin juga tidak kita abaikan, juga kita tidak melalaikan sholat, juga kita tidak riya, dan kita lakukan dengan ikhlas, dan kita tetap mau menolong orang miskin, ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini transformasi dalam pengkaderan tauhid mendorong upaya pelayanan sosial. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak 6 bulan tidak mengganti-ganti judul pengajiannya, Al-Ma'un terus, ya, karena beliau ingin bagaimana kader Muhammadiyah itu menerapkan, ya, menerapkan apa yang dibahas, apa yang dimaksud dalam soal Al-Ma'un itu dalam pelayanan sosial. Nah, itulah mungkin kita juga harus melakukan itu. Jangan diganti dulu, ulangi lagi itu tadi, pelayanan sosial itu, ya. Tauhid mendorong upaya pelayanan sosial, salat mendorong melakukan pelayanan sosial, ya. Mengemas program Al-Ma'un untuk pelayanan sosial, melakukan fundraising untuk pemberdayaan dan pelayanan sosial, ya. Optimalisasi ZIS untuk pemberdayaan dan pelayanan sosial. Nah, itu transformasi Al-Ma'un dalam pengkaderan. Jadi kita tanamkan tauhid dalam diri kita, tanamkan tauhid yang kokoh, tapi buktinya dalam kegiatan sehari-hari bagaimana, ya. Sholat juga, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Kemudian juga Al-Ma'un itu program melayani, memberi, suka berbagi, ya. Nah, di Aisyah insya Allah itu sudah
kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan, suka berbagi, suka menolong, insya Allah. Kemudian anak yatim itu sudah biasa, di mana-mana di cabang-cabang semuanya ada pelayanan, ada anak yatim ya. Kemudian melakukan fundraising untuk pemberdayaan dan layanan sosial. Ini juga di sekarang Lazismu gitu ya, Lazismu sudah bergerak di mana-mana, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat, insya Allah ya. Nah, kemudian bangunan Al-Maun, mudah-mudahan hidup, insya Allah hidup bermartabat dan sejahtera. Insya Allah juga masyarakat berjiwa besar dan insya Allah negara juga sejahtera. Ya, nah itulah makna daripada Al-Maun, sangat luas, suratnya pendek, tetapi pelaksanaannya atau dalam kehidupan sehari-hari kita harus tanamkan dengan sebaik-baiknya, yang itu kegiatannya sungguh mendalam ya. Nah, mudah-mudahanlah ibu-ibu semuanya siap untuk melaksanakan apa yang dimaksud dari surat Al-Maun yang sudah kita tadi sudah pernah tekankan. Pengabdian itu pilarnya, itu pengabdian untuk anak yatim, pengabdian untuk orang miskin, tidak melalaikan sholat, tidak riya, semuanya ikhlas, dan tidak menolak untuk kerjasama. Itulah, mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada diskusi, pertanyaan. Monggo kalau ada yang saya ya. Berikan materi dulu Ibu. Berikan materi ini baru diskusi. Ini punya saya lanjutkan materinya Bu Mai. Oh, langsung Bu Mai dulu. Enggak dulu. Enggak punya saya dulu. Enggak gitu. Dilanjutkan Bu Dia aja dulu. Punya saya dulu. Monggo kalau sudah enggak ada baru Bu Mai. Gitu ya. Mungkin ibu-ibu dari peserta kader ada yang menanyakan, bisa langsung saja tanpa chat. Itu, di chat itu Bu ada pertanyaan Bu, silakan. Bu, misalnya tidak mau tanya di sini, catat saja nomor HP saya, langsung WA boleh, gitu ya. Saya bacakan, ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Edi. Tadi disebutkan bahwa pengertian dari anak yatim bukannya yang tidak berayah. Mohon kejelasannya untuk batasannya. Karena kadang-kadang ada juga anak yatim yang posisinya mampu. Jadi kadang dengan status anak yatim. Ya, jadi anak yatim ini yang kita utamakan ini adalah anak yatim yang tidak mampu. Kalau ada anak yatim yang mampu, biasanya dia diasuh oleh keluarganya yang dekat, ya, misalnya Pak Liknya ke siapa gitu, dengan misalnya anak yatim itu ditinggal orang tuanya semuanya meninggal, tapi punya warisan. Nah, biasanya dikelola oleh keluarganya. Ya, mungkin yang perlu kita tanggapi di sini, apa yang perlu kita garap di sini adalah anak yatim yang memang kurang mampu. Ya, jangan salah nanti ya. Ini anak yatim dikasih bantuan padahal dia orang kaya, gitu ya. Nah, anak yatim yang perlu mendapat bantuan, gitu ya. Nah, mungkin kalau larangan menghargai anak yatim kadang mungkin tidak hanya sekedar pembantuan, tapi karena dia tidak punya orang tua, ya tidak punya yang membela, lalu di sekolah di Senin-Senin ambek guru nih atau teman-temannya mengatakan, ya itu tidak boleh, gitu ya. Jadi tidak boleh menghargai anak yatim. Nah, jadi anak yatim di sini adalah anak yang ditinggal orang tuanya. Yang perlu kita bantu ini adalah anak yatim yang ditinggal orang tuanya yang tidak mampu. Itu yang biasa dilakukan oleh Muhammadiyah atau Aisyah. Ada pondok yatim, ada panti asuhan. Nah, itu karena anak yatim itu tidak mampu. Kalau dia mampu, ada orang tua, ada keluarganya, biasa keluarganya yang mengasuh. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan
anak yatim yang mampu itu kalau dia punya tidak harus pakai untuk membiayai anak yatim itu sendiri, ya. Kalau yang mengatur yang mengasuh Pak Liknya, ya. Nah, kalau Pak Liknya mampu, Pak Liknya yang membiayai anak yatim itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak mampu, barulah warisan anak yatim yang masih kecil itu dipakai untuk membiayai anak yatim itu dengan tidak memboros-boroskan, tidak ngepok-ngepok no. Apa itu ngepok-ngepok no? Kalau sudah waktunya, Anda sudah dewasa, bisa kamu sudah saya lepas dan kekayaanmu sudah habis dipakai biaya hidup selama kamu saya asuh, bukan begitu, ya. Kalau bisa mampu, kalau mampu membiayai anak itu meskipun dia punya orang keluarganya, maka keluarganya yang jadi anak yatim yang perlu bantuan apa namanya itu ya, ekonomi, nah itu tidak mampu. Tapi kalau menghadapi anak yatim ya itu juga semuanya meskipun dia orang kaya tidak boleh jadi gitu ya. Nah itu pengertian anak yatim, ya. Kadang-kadang kita memang karena dia tidak mampu, seringkali saya kalau di kampung-kampung sini misalnya ngumpulin anak yatim mau dikasih bantuan, itu orang loh ini kan orang kaya, iya tapi dia yatim gitu ya. Nah, seperti itu. Cukup ya, nanti kalau pulang jelas. Ibu, boleh tanya? Boleh. Bu Mata Dawati, izin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dia, mohon pencerahannya. Yatim itu yang seperti di panjenengan sampaikan tadi kan yang nggak punya orang tua meninggal. Bagaimana yatim yang istilahnya apa ya? Yang orang tua pisah. Orang tua pisah. Tetapi kok ya kebetulan itu bapaknya bertanggung jawab gitu. Apakah ini juga termasuk yatim yang disampaikan Bu Dia tadi? Terima kasih. Iya betul, masuk juga. Jadi dia orang tuanya bercerai suami istri, tapi bapaknya tidak tanggung jawab. Bapaknya tidak tahu kemana, tidak tahu juga nggak bisa diurusi, ya. Dan ibunya tidak mampu, maka ini juga perlu dibantu, ya. Di data perlu ini, bu guru sekarang dataan semuanya anak-anak yang seperti itu, carikan orang tua asuhnya, ya, carikan orang tua asuhnya. Jangan, lah sekolahnya lo nggak sanggup biaya, carikan, bicarakan, programkan atau laporkan ke PCA, PRA atau PCA supaya nanti dicarikan orang tua asuh. Insya Allah pasti bisa jalan keluar seperti itu, ya. Jadi orang tua anak yang ditinggal orang tuanya juga termasuk yang perlu, anak yatim yang perlu dibantu. Karena orang tuanya tidak tanggung jawab. Mungkin ada yang lain, monggo. Ya, terima kasih. Bisa. Yang belum ya? Saya ya, ada? Saya Monggo. Ya, monggo. Bu Eli ya. Mohon penjelasan Bu, kebetulan saya ngajar di SD Muhammadiyah. Ketika saya mengajarkan surat Al-Maun, yang ayat orang yang melalaikan sholat. Nah, ada pertanyaan dari anak-anak saya, kebetulan kelas 3. Orang melalaikan sholat itu bagaimana? Artinya dia sudah melaksanakan sholat tapi kok sih dianggap lalai. Nah, mohon pencerahannya Bu Wajedia untuk anak-anak usia SD atau masih anak-anak yang notabene mungkin cara berpikirnya beda dengan kita yang istilahnya sudah dewasa. Matur nuwun Bu Wajedia. Ya. Nah, mungkin dijelaskan. Yang termasuk melalaikan waktu, ya. Yang termasuk melalaikan bacaan, termasuk melalaikan wudunya. Jadi wudunya seanune gitu ya, kurang pas misalnya, cepet-cepet satu kali semuanya misalnya gitu. Nah itu bisa saja dari guru itu mencari bagaimana supaya sesuai dengan kemampuan anak itu. Nomor 1 itu tadi waktu.
melalaikan waktu. Ya. Jadi biasakan anak-anak kalau sudah waktunya sholat untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian juga jangan sampai melalaikan tentang wudhu. Atau pakaiannya harus bersih, gitu ya. Itu kan mudah diserap oleh anak-anak. Pakaianmu bersih, tidak kena najis, gitu ya. Nah seperti itu mungkin antara lain. Bacaannya tolong dibagusin bacaannya, jangan cepat-cepat bacanya, misalnya seperti itu, ya. Melalaikan sholat itu. Untuk anak tingkat SD, gitu ya. Ibu guru juga kalau bacaannya sudah bagus, insya Allah sudah. Nah, kalau belum, usahakan bacanya bagus. Karena kalau bacaan bagus, insya Allah kembali kepada kita. Saya baca, siapa yang rajin baca Al-Quran dengan bagus, tahsin, ya. Nah, itu menurut kesehatan bahwa dia kembali pada dirinya, dia akan tetap menjadi sehat, menghilangkan kanker aja bisa sembuh dari bacaan Al-Quran yang bagus. Nah, itu menurut kesehatan. Ya, Pak, menurut hadis yang saya baca lagi, bahwa siapa yang bacaan Al-Qurannya bagus, maka dia adalah menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah kan sangat dekat dengan Allah. Nah, jadi mungkin hal-hal yang yang sederhana seperti itu ditanamkan kepada anak-anak kita sejak TK, ya, SD juga itu ditanamkan. Karena itulah kalau sekolah, maka sekolah itu harus melakukan sekolahnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Apa di SD-nya sholat jamaah ada? Sholat zuhur? SD Muhammadiyah Kepanjen, Bu. Ada sholat zuhurnya? Ada sholat jamaah zuhur? Oke, asar. Sampai asar ya sekolahnya ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, memang sekarang sekolah Muhammadiyah sudah bagus, perhatikan itu. Makanya orang banyak sekarang milih sekolah Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu sudah hafalan Qurannya dijaga. Dan itu banyak orang tua sekarang yang dari Zam-Zam itu milih sekolah Muhammadiyah. Karena supaya bacaannya lanjut sama dengan Zam-Zam dan supaya dia anak saya supaya hafal Al-Quran. Jadi guru SD paling tidak seminggu sebelum anaknya hafal, gurunya sudah hafal. Gurunya harus sudah paling tidak nggak usah seminggu deh, semalam aja sudah duluan gurunya hafal daripada muridnya, insya Allah, ya. Itulah insya Allah ditanamkan anak sejak kecil, insya Allah anak-anak juga imbasnya itu kepada kita, dan nanti juga anaknya kalau sudah besar itu mesti selalu cari, dan insya Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu bermanfaat akan selalu ada sampai kita meninggal. Demikian ya, ya di sini Mbak saya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, tolong saya dimaafkan. Sudah tua saya, tahun kemarin tanggal 25 September saya genap berusia 71 tahun. Dan bila ada hal-hal mungkin saya lupa, ngomongnya beratul-beratul, kembali seperti anak kecil, ya. Karena itu bukan saya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan lewat WA. Ya, saya siap menjawab lewat WA. Kan sudah tahu tuh nomor saya semua. Ya, kalau ada yang belum tahu, tanyakan pada temannya. Ya, yang saya ingin tanyakan di sini Bu Yati, katanya Bu Jeki, pelatihan lanjut kok belum ada. Ya, padahal pada waktu November kemarin guru-guru Abah semuanya sudah pelatihan dasar sudah, ya, diklat SAR sudah semua ya Bu ya, sampai mencari orang lain karena semuanya guru Abah sudah diklat SAR. Maka yang belum nanti adalah diklat lanjutan. Tolong ini nanti Bu Yati buat proposal lagi dan nanti direkom oleh Pak Abdillah supaya ada pelatihan lanjutan. Ya, mungkin Bu Titin ya, Bu Titin apa Bu Yati? 2021 programnya. Ya, diajukan 2021. Sudah diajukan. Sudah, kemarin kita pas audiensi.
Ya, sekian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Cedia yang memberikan kita wawasan itu lengkap berkaitan dengan spirit al-ma'un yang mudah-mudahan kita sebagai warga Aisyah bisa mengikuti langkah para pendahulu kita. Jadi hendaklah apa yang sudah kita baca dan kita pahami, usahalah dengan sedikit untuk bisa kita amalkan. Dan tadi paket tambahan dari 2 juga harus jadi amalkan, ajarkan atau sampaikan pada orang lain yang belum. Dan 5 pilar yang tadi juga sudah disebutkan berkaitan dengan pengabdiannya terhadap anak yatim, orang miskin, kemudian jangan melalaikan sholat, jangan riya, dan yang terakhir ta'awun saling tolong. Itulah mungkin kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Dan saya lanjutkan dengan materinya Bu Yati. Halo, Yati. Saya mau buka video dulu materinya Bu Maisaro. Ibu. Jadi Bu Maisaro itu akan menyampaikan tentang gerakan Aisyah. Jika kamu berada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisimu Jika kamu berada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisimu sebaik mungkin. Tak dihargai karena tak ditampilkan. Organisasi itu seperti pohon. Jika posisimu sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon itu. Jika posisimu sebagai cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jika posisimu sebagai daun, maka jadilah daun yang berimbun, supaya bermanfaat untuk menaungi orang-orang kepanasan. Jika posisimu sebagai buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohonmu terjaga. Jika posisimu sebagai bunga, maka jadilah bunga yang mereka indah, supaya pohon berhias dan dikenali orang. Bahkan jika posisimu sebagai akar, maka jadilah akar yang kuat mencengkeram tanah. Demi tegaknya selalu struktur pohon tersebut, maka hendaklah sebuah anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya, supaya tak saling iri terhadap satu tubuh. Semana akar, walau dirinya tak terlihat, tertimbun tanah dan sering terinjak orang, namun dirinya tak pernah iri untuk menjadi bunga yang berada di atas dan dikenal, karena ia tahu bunga pun beresiko untuk dipetik orang tanpa tujuan. Tapi ingat, jangan di bunga sekaligus batang untuk terus tertinggal. Jika ada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisimu sebaik mungkin. Kokoh untuk menopang pohon itu. Jika posisimu sebagai untuk pengurus tercinta. Jika kamu berada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisimu sebaik mungkin. Tak perlu merasa tak dihargai karena tak ditampilkan. Organisasi itu seperti pohon. Jika posisimu sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon itu. Jika posisimu sebagai cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jika posisimu sebagai daun, maka jadilah daun yang rimbun, supaya pohon bermanfaat untuk menaungi orang kepanasan. Jika posisimu sebagai buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohonmu terjaga. Jika posisimu sebagai bunga, maka jadilah bunga yang berkah indah, supaya pohonmu terhiasi dan dikenali orang. Bahkan jika posisimu sebagai akar, maka jadilah akar yang kuat mencengkeram tanah. Demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut, maka hendaklah sebuah anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya, supaya tak saling iri terhadap satu tubuh. Sebagai akar, walau dirinya tak terlihat, tertimbun tanah dan sering terinjak orang,
namun dirinya tak pernah iri untuk memiliki bunga yang berada di atas dan dikenal, karena ia tahu bunga pun berisiko untuk dipetik tanpa tujuan. Tapi ingat, jangan menjadi bunga sekaligus batang, cabang, daun, dan akar, karena itu akan menjadikanmu sebagai makhluk serakah. Maka bersyukur dengan apa adanya kita dan apa yang sudah kita punya. Salam hangat wahda Islamiyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu judulnya Aisyah sebagai gerakan perempuan